Ya kalau dari saya mungkin saya merasa ya terutama bersyukur ya Mas sebenarnya, karena ini kan merupakan amanah yang besar, amanah yang luar biasa, untuk saya bisa meneruskan Romo dengan segala impiannya, cita-citanya, dan harapan kedepannya. Namun ya tentu ini kan semua juga dengan tanggung jawab dan amanah yang besar juga ya, yang em, mungkin ada perbedaan peran di sini, yang saya dulu membantu Romo perannya, sekarang saya berada di posisi Romo atau meneruskan Romo. Nah itu sesuatu yang perubahan tanggung jawab dan kewajibannya itu kan besar sekali, sesuatu yang sekarang juga masih saya adaptasi juga. Tapi ya karena saya juga merasa saya masih muda, saya masih saya juga masih banyak yang saya harus pelajari, dan saya juga percaya bahwa semua itu kan proses, tidak ada yang instan. Jadi saya tetap semangat untuk terus belajar, dan terus optimis lah, dan semangat bahwa kedepannya ya kita bisa membawa bersama-sama, membawa kebaikan, membawa perkembangan bagi Mangkunegaran, bagi kebudayaan Mangkunegaran, pelestarian kebudayaan, pengembangan kebudayaan. Semoga kedepannya kita tetap bisa terus maju bersama-sama. Bagaimanapun Mangkunegaran adalah salah satu pusat kebudayaan, lahirnya kebudayaan, ya terciptanya kebudayaan dan berkembangnya kebudayaan juga. Tentu perkembangan Mangkunegaran itu adalah ya core-nya adalah di kebudayaan gitu ya. Dan um, untuk langkah awal tentu yang kita ingin lakukan adalah ya semua harus dengan langkah, dengan proses step by step. Ya untuk awal kita ingin merapikan dulu dari sisi penggalian kebudayaannya dulu. Penggalian ini dalam artian kita ingin punya, bagaimanapun kan ini riset, hasil apa, kita ingin menggali kebudayaan untuk meriset, untuk mencari informasi, untuk meneliti. Kan ini bagaimanapun ini adalah fondasinya dari pengembangannya. Gimana pengembangan itu tidak boleh meleset, tidak sesuai atau melawan dari akar dari Mangkunegaran itu sendiri, dari sejarahnya Mangkunegaran, dari sejarah Mangkunegaran, dari adat Mangkunegaran dan paugerannya dan sebagainya. Itu tetap semua itu harus sesuai. Dari penggalian kita masuk ke fase pelestarian. Pelestarian di sini dalam artian kita kita mencoba untuk mempertahankan kebudayaan itu. Apakah itu dengan cara dicatat, ditulis, kita juga dokumentasikan secara digital, yang kita juga bisa sampaikan, kita dokumentasi secara digital, dan setelah itu juga kita tampilkan juga supaya masyarakat itu lihat gitu. Dan setelahnya tentu juga kita ingin kembangkan sekali lagi tetap dengan sesuai akarnya, namun mungkin dengan suatu cara yang tentu lebih um, yang adaptif gitu, adaptif dengan perkembangan zaman. Apakah itu melalui misalnya dari segi tadi masalah pelestarian untuk dicatatkan, kita bisa tampilkan zaman sekarang dengan lebih efisien mungkin lewat sosial media. Sosial media itu kan sangat efektif tentu karena semua orang kan sekarang menggunakan sosial media. Jadi dan reach-nya itu kan tidak hanya kota Solo, namun bisa juga dibilang nasional, bahkan internasional juga. Dan ini cara yang sangat baik untuk kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas yang bisa dibilang hampir semua orang juga menggunakan sosial media. Dan dari sini ini menjadi suatu medium untuk kami untuk bisa memberikan pengetahuan, mengedukasi, dan juga supaya masyarakat luar juga bisa melihat Mangkunegaran mungkin dari sisi yang lain juga. Dengan ini ya tentu bisa meningkatkan kedekatan antara Mangkunegaran dengan masyarakat luas juga. Tentu tidak terlepas juga dari event-event ke depannya. Yang sekarang kami sudah pernah kita garap adalah dulu Mangkunegaran Jazz Festival ya. Ini kan sebenarnya suatu event musik, tapi juga bukan hanya event musik, tapi juga merupakan suatu akulturasi antara kebudayaan dan modern. Jadi kita kemas dengan cara yang modern dengan musik jazz gitu ya, yang mungkin sifatnya lebih umum di masyarakat, lebih mudah untuk dicerna ya mungkin ya. Tapi di waktu yang bersamaan kita juga tetap menampilkan seni tari dari Mangkunegaran pada saat itu. Ini merupakan akulturasi yang baik. Jadi orang juga minimalnya masyarakat luas akan datang melihat Mangkunegaran juga, melihat seni kebudayaannya juga, dan kita mulai dari situlah, untuk dari melihat dulu.
Setelah itu baru kita kita bahas masalah keterlibatannya, kemudian bahkan ada timbul rasa kepemilikan juga dari masyarakat untuk Mangkunegaran. Ya kurang lebih arahnya ke arah sana lah, Mbak. Tapi tentu ini suatu proses ya Mas ya. Tidak mungkin yang minggu depan atau kita sudah buat konten-konten yang luar biasa yang ini semua proses yang membutuhkan waktu, membutuhkan perencanaan, membutuhkan juga tim yang tepat, membutuhkan juga konsep yang baik gitu. Jadi ini sesuatu yang masih proses, tapi itu tentu salah satu aspek yang memang harus kami dan ingin kami kembangkan ke depannya. Itu beberapa hari lalu Mas, dan itu baik lah karena bagaimanapun juga kan ya Mangkunegaran adalah sesuatu yang dirawat secara turun temurun gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ya keluarga itu kan core-nya gitu ya Mas ya. Jadi ya tentu ini sesuatu yang baik menurut saya. Artinya ya itu pribadi lah Mbak. Iya Mas ya, harus seperti itulah menurut saya. Dan lebih baik. Ya saya mungkin yang masih adaptasi sekarang ya di sisi tanggung jawab tadi Mbak ya. Dimana tanggung jawabnya sekarang itu lebih besar tentu dengan dulu yang hanya dulu membantu gitu ya, sekarang bisa dibilang yang juga mengambil keputusan juga. Nah, itu sesuatu yang saya masih memang butuh. Ya itu akan dengan proses, dengan waktu, dengan adaptasi. Tapi itu sesuatu yang saya yakin saya juga bisa belajar juga dalam waktu lah. Ya. Tiga pemimpin muda di Solo. Ya ini mudanya sebenarnya ya menurut saya suatu kebetulan ya. Kebetulan yang ya menurut saya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya pas dari yang tua atau yang muda. Kan bagaimanapun juga yang muda ini belajar dari yang tua mengajarkan yang muda. Dan ini bagaimana menurut saya kita bisa sinergi dengan baik saja sih untuk ya kan bagaimana Solo kan ya Solo kota kebudayaan bisa dibilang salah satu ya identitas jati diri dari kota Solo ya, dan Mangkunegaran merupakan salah satu pusat budaya tersebut gitu ya. Kan bagaimana kita bisa bersinergi bersama untuk kebaikan terutama untuk kebaikan ya kota Solo sebagai besarnya. Kalau bagi kami juga untuk Mangkunegarannya juga. Jadi bagaimana kita bisa sinergi ke depannya lah Mas. Ya. Saya tidak merasa kesulitan karena memang saya dari kecilan saya memang sekolah di Jakarta. Tapi ketika libur ya saya kan selalu di Solo, jadi bolak-balik. Jadi begitu pula saat saya kuliah dan saya kerja juga. Terutama ya saat sejak Covid kan ya WFH, saya juga banyak menghabiskan waktu di Solo untuk saat itu. Jadi ya Mangkunegaran itu kan ya menurut saya itu kan juga rumah juga bagi saya secara pribadi gitu. Jadi saya nggak ada kesulitan sih. Nah itu sesuatu yang saya bersyukur dimana seiring saya bertambah dewasa, saya juga dulu Romo juga ya pelan-pelan lah mengajarkan saya untuk terlibat, untuk bisa paham gitu ya. Misalnya dulu saat saya SMP SMP itu saya dulu diberi tanggung jawab untuk saat acara suro itu saya diberi tanggung jawab untuk membawa pusoko. Terus seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian saat saya SMA saya diberikan tanggung jawab untuk memimpin atau menjadi cucuk lamba lah di acara suro. Nah itu ya merupakan pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya. Saya saat lulus kuliah saya jadi pengacara sih Mbak. Dari konsultan hukum di salah satu firma hukum. Sekarang kan masih? Sekarang ya tidak seintensif dulu ya Mbak ya tentunya ya, karena waktu kan ya harus bagaimanapun juga ya prioritasnya adalah di Mangkunegaran. Tapi tentu sesuatu itu profesi yang ya saya masih juga jalani tapi ya tidak seintensif dulu lah gitu. Nggak ada rencana untuk resign gitu?
Ya saya masih tetap ingin belajar lah Mas, jadi Iya. semuanya bisa jalan. Atau buka pengacara sendiri? Amin, amin, amin. Kedepannya tentu itu rencana besarnya seperti itulah Pak. Kalau nanti ke depan rencana stay di Solo atau bolak-balik Jakarta Solo gitu sih? Oh tentu stay di Solo ya Mas. Stay di Solo ya? Iya, Warga Solo ya Mas? iya Solo. Ini luas sekali ya, dan saya juga ya walaupun saya dari pengalaman hidup saya ada ya pengalaman yang bisa dibilang ya cukup banyak juga, tapi di waktu yang bersamaan seperti Mas bilang tadi ya cakupannya luas sekali. Tapi itu balik lagi ke yang saya katakan di awal bahwa ini semua proses, sesuatu yang membutuhkan waktu, langkah demi langkah, dan saya juga masih punya semangat belajar yang tinggi sekali gitu. Dan jadi ya menurut saya nih sesuatu yang menyenangkan juga lah untuk mendapatkan suatu pengalaman baru, ilmu baru, pengetahuan baru. Jadi menyenangkan semuanya. Iya. Ya memang waktu itu sudah sempat keterima tahun lalu, tapi karena satu dan lain hal tentu harus diundur gitu ya. Dan itu bukan masalah bagi saya. Bagaimanapun juga prioritasnya sekarang untuk di Mangkunegaran, untuk masalah nanti lanjut studi atau apa ya kita lihat seiring berjalannya waktu. Itu di mana sih tuh beasiswanya itu? Waktu itu saya belum nyampe nyari beasiswa sih Mas sebenarnya, baru diterima. Udah diterima di mana itu? Waktu itu di Amerika, di New York dan di Belanda Mas, di Leiden. Udah Leiden. Iya, betul. Siap. Sama hukum juga. Betul, jadi itu studi S2 hukum untuk LLM. Yes. Wah, sejujurnya itu bukan sesuatu yang ya itu bukan sesuatu yang saya pernah pikirkan lebih jauh sih Mas, sejujurnya, karena ya saya kan bagaimanapun ya di sini kan saya mengabdi untuk Romo lah sebenarnya gitu kan. Jadi saya tidak pernah berpikir lebih jauh dari itu. Nah, ditunggu aja Mas. Pasti diberitahu kalau itu. Oh, calon pendamping. Oh. Kaget juga nggak mendengar itu? Ya itu ya mengalir aja lah Mas pokoknya. Siap, siap.